Pertama kan tempatnya harus strategis lah ya, supaya kalau misalnya mau ngumpul-ngumpul gitu enak. Terus juga nyaman lah, soalnya kan yang kita di kafe berjam-jam kan lah ya, jadi ya harus nyaman lah environmentnya berjam-jam. Kafe, nah kalau buat aku ya, aku sukanya kafe tuh yang tempatnya estetik karena aku suka foto-foto. Jadi biasanya aku ngeliat misalnya banyak spot-spot foto lucu, aku biasanya datang buat foto-fotoan. Aku tuh pertama kalau cari kafe biasanya yang kopinya enak, terus tempatnya nyaman, biasanya buat foto-foto. Kalau saya pribadi sih untuk memilih sebuah kafe, yang pertama sih pasti tempatnya yang nyaman sih ya. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, tapi nyaman buat di nongkrongin. Yang kedua, kopinya juga enak, servisnya juga bagus, kebersihannya juga terjaga. Yang pertama, parkirannya enak, jadi nggak ribet-ribet gitu kalau misalnya gue bawa motor atau gue bawa mobil. Terus yang kedua, tempatnya enak juga buat nongkrong sama teman-teman, karena kan kalau misalnya gue ke tempat kopi gitu, paling juga gara-gara teman-teman gue kan. Soalnya kalau misalnya nggak sama teman-teman juga ngapain gitu, kecuali kalau misalnya yang terakhir, yang ketiga, emang gue pengen nugas di tempat kopi, jadi harus PW juga tempatnya buat gue. Alasan yang terakhir, kopinya enak. Menurut aku sih kafe itu harus nyaman dan kopinya enak. Aku suka kafe-kafe yang kayak gitu. When I look for a cafe, I look for the environment and probably the menu and also how people usually review it online. Saat ini kafe favorit saya itu ada di Sodare Kopi di Jalan Tebet Timur. Kita sering juga ketemu sama owner-ownernya, berbagi cerita, jadi kesannya seperti rumah. Di Senopati itu, oh ya pertama tau lah, Senopati kan strategis karena dekat. Ada tuh kafe favoritku ada di Kemang, namanya Requiem. Sana ya. Kalau kafe favorit sih aku nggak ada, cuma yang lagi sering aku datengin tuh daerah Gandaria. Di sana tempatnya juga nggak gitu rame. My favorite cafe is probably Titik Temu because of the whole vibe and the whole place is very open and the menu is really good too. Banget bisa ketemu di sini nih. Kita sapa dulu ya Sobat Iwa. Ini adalah Jessica Auditama atau biasa dipanggil JJ, arsitek atau yang mendesain bangunan dari kafe Titik Temu ini. Saya di sini tadi begitu datang rasanya tuh kayak Cipete rasa Bali. Aduh. Bener ya, aduh komplimen banget loh itu. Nah, pengen tahu lebih lanjut tapi nih sebenarnya konsep yang berusaha diusung untuk memberikan pengalaman kepada tamu-tamu yang datang tuh seperti apa sih? Konsep ya. Basic konsep aja sebenarnya. Kalau secara arsitektur pada waktu mendesain itu nggak ada sih sebenarnya kayak pengen kayak di Bali atau gimana. Sedikit terinspirasi pasti ya, semua tempat tuh ingin seperti rasa di Bali. Cuma waktu di sini saya melihat fenomena Cipete itu kan ramai sekali dengan banyak kafe ya, toko kopi. Udah itu ramenya tuh bisa 24 jam atau setengah hari ke atas tuh masih sampai malam ramai sekali ya kalau nggak ada pandemi. Nah, memang beberapa hal diinspirasi juga dari suasana itu, lalu kayak kebutuhan parkir dan lain-lain kan saya kalau misalkan pas ngedesain lihat daerah sini sebenarnya susah parkir banget ya gitu, dan sebenarnya banyak tempat yang tertutup yang sekecil apapun dijadikan usaha. Nah, itu kreatif sekali sebetulnya. Nah, pada waktu saya mendesain ini, kebetulan mendapatkan privilege, memang tanahnya lumayan besar. Nah, jadi parkir ada, sebuah keberuntungan bahwa pas lahan besar ini punya suatu pertanyaan waktu itu, kita mau bangun full seperti yang lain, apa mau kita bangun dengan ruang terbuka yang cukup? Karena saya melihat fenomena juga bahwa di sepanjang Cipete Raya khususnya, yang punya kafe ruang terbuka nggak banyak ya. Ya kan paling beberapa kafe aja sih dan harus masuk-masuk. Jadi saya pikir konsep open space di dalam arsitektur itu selalu menarik sebetulnya kalau kita mau telaah dan lebih lanjut tentang bagaimana sebuah arsitektur itu menjadi menarik. Nah, terutama seperti kalau kita bicara Bali, coba kalau ke Bali yang enak apa? Ruang terbuka kan? Benar. Ya kan, ngelihat gitu. Menyatu dengan alam. Betul. Jadi
why not ya, kita coba, kenapa enggak. Cuma memang Bali sama Jakarta beda banget gitu, terutama masalah polusi, ya kan. Nah makanya dari sini saya berpikir bersama tim gimana caranya bikin open space yang bisa juga melindungi dari polusi, atau kalau di Bali kita ke depan bisa ngeliat pantai, di sini ngeliat apa gitu kan. Bangunan ya, nah, itu tantangannya ya. Betul, tantangannya. Jadilah kita berpikir open space ini secara internal ya, di dalam gitu. Nah sebenarnya lebih enak kita sambil jalan-jalan nih, lihat di bawah seperti apa desainnya. Boleh. Gitu. Yuk. Aja ya. Ini menarik juga ya. Tadi kalau aku ke atas kan beda nih, ternyata pas turun rasanya kok dari atas ternyata bagus juga ya. Oke. Komplimen nih kalau misalkan emang terasa gitu ya. Sebenarnya ini tadi aku bilang soal kompon yang tadi kita bentuk, kenapa berusaha membuat taman-taman, lubang-lubang taman internal atau seperti apa ya, internal void ya kalau istilah di arsitektur ya. Sebenarnya lubang-lubang ini menarik, kalau semuanya bangunan coba dibayangkan kan akan jadi kurang menarik ya. Jadi di space ini dengan lahan yang terbatas, memang di seluas kurang lebih 800 meter persegi ya, kita ide awalnya ingin membuat satu kayak bangunan kecil-kecil, memang difragmen, dipecah-pecah, dibandingkan hanya satu bangunan full besar gitu. Tantangannya lumayan, karena kalau kita bicara komersil pasti ya owner sebagai yang punya bisnis ingin returnnya besar. Jadi pada awalnya sebelum pandemi satu bangunan DJ gitu, AC semua full, tutup. Nah pasti betul. Banyak aspek dalam arsitektur yang kita mesti pikirkan, seperti salah satunya budget, ya kan. Lalu saya pikir juga nggak hanya itu aja kan sebenarnya return dalam bisnis misalkan. Gimana sih orang, saya sebagai arsitek juga ingin mengedukasi bahwa nggak melulu loh ruang dalam itu selalu yang paling menarik gitu. Itu susah sih, susah gampang. Kalau di Bali mungkin lebih mudah gitu karena ada naturalnya memang begitu ya. Kalau di Jakarta keluar sedikit panas ya kan, tantangan polusinya juga. Bener, polusi sebenarnya. Nah tapi makanya sambil kita lihat yang lain ya. Jadi di lahan seluas 800 meter ini harus bisa dimanfaatin, dibagi-bagi tadi buat parkiran juga, terus kemudian untuk ruang terbukanya, gitu ya konsepnya ya? Ya sebetulnya di dalam arsitektur memang kita selalu berpikir ya, perancang gimana sih bisa menarik, tapi sekaligus juga banyak hal yang dipikirin, sirkulasi udara, parkir, apalagi di komersil ya, arus pengunjung, segala macam. Karena kita sadar semakin kesini di Indonesia itu sebenarnya membaik ya, awareness tentang arsitektur yang baik, seperti sebenarnya kayak foto-foto, instagramable dan lain-lain sih. Jadi kita juga pikirin sih bagaimana tempat itu harus bisa menarik secara visual, tapi secara energi penggunaan, maintenance terutama itu juga harus baik. Jadi fungsional juga ya. Betul. Jadi semuanya aspek-aspek ini saat dipikirkan menjadi satu itu yang menjadi agak sulit ya. Sulit dalam arti kita harus bisa selesaikan dengan ide-ide yang kreatif itu sih. Tadi aku tadi kamu sempat sebutkan sirkulasi udara tuh gimana. Nah, kalau untuk titik temu ini tantangannya kan pasti ya dengan ruang terbuka ini gimana tetap memberikan kenyamanan buat tamu-tamu yang datang ke sini. Nah, itu balik lagi ke konsep di awal. Jadi kenyamanan juga sebenarnya balik lagi ke personalnya ya kan. Nah, kalau misalkan dari kita, dari arsiteknya, perancangnya pada waktu awal memang bangunan ini sendiri dibuatnya tadi kita fokusnya mau ke open space ya. Nah, seperti ini lahannya dulu di belakang itu kan sebenarnya rumah, terus ini lahan si owner landlordnya ini untuk bermain di taman dan lain-lain. Jadi dulu itu benar-benar flat taman flat ya? Taman, ada ayunan dan lain-lain. Nah, konsepnya sebenarnya gimana caranya sepanjang Cipete ini udah jadi komersil, tapi kita juga ingin membuka diri waktu itu. Owner pengen menyewakan lahan ini, membuat sesuatu yang menjadi orang bisa datang juga. Nah, orang Indonesia sendiri seneng ya
kalau kita ngobrol tuh di depan teras rumah sebetulnya kan sama seperti ini, karena ini kita masih di kompleks perumahannya owner. Jadi titik temu ini area seperti terasnya begitu. Nah itu Sobat Iwa, ternyata ide awal bener-bener awalnya itu adalah mengusung teras. Jadi tempat kita bisa ngobrol santai sore-sore di ruang terbuka gitu ya. Kalau misalnya lebih lanjut tentang bagaimana sebuah teras bisa dilengkapi dengan kalau mau ngopi gimana ya, kalau kita di rumah kan ke dapur ke belakang ya. Ya sebenarnya pelengkap-pelengkap lain itu diadakan seperti bangunan tambahan galeri, terus ada glass house ya, rumah kaca. Nah itu konsepnya memang kita buat waktu itu kecil aja, karena sebetulnya kalau udah bikin ruang tertutup, logikanya pasti akan menggunakan AC kan. Nah kita pikirkan yang dibuka, yang lebih nggak pakai AC, yang lebih dibuka, yang energinya lebih bisa dihemat, yang paling besar. Sebenarnya konsepnya sederhana itu, jadi si glass house ini memang pada awalnya berfokus hanya pada open kitchen, terus open sekarang menjadi tempat kopi juga ya di situ. Ya baristanya itu betul, barista di sana, terus ada kitchen di situ, dan memang dilengkapi dengan mezanin karena sebenarnya of course namanya bisnis kita ingin menampung tempat lebih banyak juga, tapi menjadi menarik ruang-ruang itu. Sebenarnya secara arsitektur dari kita ingin sekali pengalaman ruang itu beda-beda sih, ya kan. Ada yang di luar tidak teratapi, ada yang di dalam teratapi seperti teras, ada yang benar-benar full. Jadi inginnya orang kesini pengalamannya juga lengkap dan bisa belajar bahwa ternyata ruangan itu pengalaman ruang yang menarik ya, nggak harus selalu pakai AC dan tertutup dan lain-lain. Jadi bisa menampung beberapa jenis tamu ya. Kalau yang mau di ruang terbuka silakan. Kalau yang tidak mau ada atap sama sekali, lebih langsung kena matahari bisa juga. Yang mau ngadem di ruangan AC ada juga di sini. Bener, inginnya sih cita-cita begitu ya, kalau nggak tercapai. Oke, nah aku penasaran nih, kita kan karena ini siang-siang. Kalau misalnya udah menjelang sore ke malam, ini udah kebayang nih pasti penataan cahaya lampunya, ambience-nya tuh pasti kan bisa juga terasa. Nah, ini ketika lightingnya, mengusung konsep lightingnya untuk titik temu ini gimana aja? Nah, kebetulan saya arsitek di Cipete 37-nya untuk space arsitekturnya. Nah, untuk titik temu sendiri, untuk pencahayaan buatan di dalam ruangan, seperti yang kita duduk ini, interior, itu ada dari platform arsitek namanya. Jadi saya beruntung sekali bisa berkolaborasi dengan platform. Nah, mereka yang memikirkan secara interior dan konsep semua tentang titik temu. Pencahayaan, ini enaknya kalau dilihat sore ya, sebetulnya pas lampu-lampu udah bisa nyala. Konsepnya tidak ada yang ribet sih, maksudnya di antara kita juga secara komunikasi dan koordinasinya baik. Karena sama-sama teman di arsitektur juga, jadi mereka juga bisa ngeblend in itu menyatukan ide-ide awal arsitek umumnya dari luar sampai ke dalam. Ya. Oh iya, makasih. Makasih ya. Nah ini nih yang bikin seger ya. Betul, ini harus dicoba. Tadi saya baru saranin banget ke Elis bahwa selain yang emang nggak suka kopi, minuman di sini juga enak-enak gitu. Nah, saya lanjut lagi ya. Boleh. Nah, lightingnya kalau misalnya dari saya sendiri tidak ada yang sulit ya, tidak ada yang khusus. Kenapa? Karena bangunannya sederhana, kuncinya itu aja. Kalau dari interior mereka cukup inovatif, kayak lampu-lampu ini dan lampu-lampu kita bisa bilang track light. Nanti kalau di malam hari kelihatan garis-garis ya. Sesederhana itu sih, tapi efeknya itu bisa membuat ruangan tuh menjadi lebih hangat dan juga cantik dan jadi bikin betah. Jadi lupa homey banget ya itu tadi ya. Ya semoga ya, jadi lupa sama yang namanya keringetan dikit nggak apa-apa lah. Kan gitu. Nah, di lahan ini yang awalnya ternyata taman bermain, terus kemudian mengusung bikin konsep kafe ruang terbuka, tapi yang bisa mengakomodasi juga beberapa tipe tamu kan. Dari mulai desain sampai jadi, sampai ini akhirnya bisa dibuka untuk umum, tantangan tersulit apa yang dihadapin? Aduh, sebenarnya kalau bicara tantangan, setiap project ada, yang di sini lumayan tantangannya. Jadi sebetulnya desainnya kan dari 2018. 2018? Ya, lalu terbangun itu di 2019, jadi banget di 2020, ya waktu titik temu masuk. Jadi sebetulnya saya boleh bilang tantangan di project ini itu yang pertama waktu kita memang bertemu pandemi.
Ya. itu harus stop, betul-betul stop karena banyak PSBB dan lain-lain. Terus yang kedua kita sempat kena di peraturan ya, soal peraturan. Menarik nih, gimana nih? Nah, Ceritain ke Sobat Iwa peraturan. juga ya. Kami sebagai arsitek ingin sekali selalu bikin bangunan tuh sesuai peraturan, selalu. Ya. Jadi waktu ini kita buat banyak yang berubah dari 2 lantai, 1 lantai, melebar, mengecil semua. Tantangan yang kita kena itu sebetulnya lebih ke, kalau kita bisa sebut kayak ada koefisien dasar bangunan, itu istilah di arsitektur ya. Jadi Apa sih? koefisien, Boleh nggak sih? Aku juga dijelasin biar ya. bisa ngerti juga. jadi kalau mau membangun khususnya di Jakarta itu kita ada yang disebut namanya minta KRK, itu peraturan-peraturan yang kita mesti ikutin. Nah itu semuanya ada di situ, berapa persen boleh terbangun, berapa persen. Let's say dari 800 meter, KDB-nya 20% di sini, berarti hanya bisa terbangun 160 kurang lebih. Ya. Jadi hitung-hitungan ya, hitung-hitungan. Jadi makanya kenapa dari awal saya juga edukasi ke klien tidak bisa full. Saya terbantu. Jadi banyak limitasi. Selain konsep tadi keinginan, limitasi lain adalah peraturan. Ya. Itu harus diikuti. Itu yang mungkin kita misalnya pemilik lahan atau enggak yang kita mau bikin kafe idealis nih, maunya gini-gini, tapi ternyata ada aturan itu yang Betul. harus dari awal kita Betul. cari tahu dulu ya. Kalau ngomongin arsitek pasti kan berhubungan juga dengan landscape ya, atau Iya. tanaman, jenis pohon yang dipilih. Ini ketika mendesain untuk titik temu Cipete ini, apakah ada memilih jenis-jenis tertentu yang cocok dengan konsepnya, atau ya udah ngikutin tren aja deh sekarang? Untuk di titik temu ini kita landscape khusus, menggunakan desainer khusus tidak, karena cukup sederhana tamannya. Tapi cita-citanya sebetulnya pada waktu mendesain awal, selain konsep teras tadi, saya ingin sekali sebenarnya teras ini ada seperti di hutan sebenarnya. Jadi cita-citanya di sepanjang Cipete atau di kota Jakarta ini kan kurang sekali ya tanaman di dalam-dalam ya di dalam-dalam, terutama di dalam kafe ya. Sudah mulai banyak tapi belum, sudah growing, saya happy juga. Nah khususnya di sini memang kita masih ingin sekali investasi tanaman ke depannya lebih banyak lagi. Jadi lebih rimbun ya. Betul. Jadi sebetulnya salah satu pembantu menurunkan atau membuat iklim mikro ya, kita bilangnya cuaca mikro itu sebenarnya ya tanaman, banyak pohon ya kan. Terus pemilihan-pemilihan tadi sebenarnya kita akan selaraskan dengan gaya arsitekturnya itu sendiri. Nah kalau di sini tidak ada yang ribet ya, jenis-jenisnya ya yang diambil kan seperti sirih gading atau parahiba. Jadi di arsitektur tuh ada yang bentuk-bentuk tanamannya ingin seperti apa. Nah karena itu sangat berpengaruh terhadap pembuatan ambience atau pengalaman ruangnya. Oke, Sobat Iwa, seneng banget ya kita bisa dapat gali tadi banyak banget informasi yang bisa didapatin dan bermanfaat pastinya. Thank you banget PJ, Sama-sama. udah hadir nemenin kita ngobrol. Pastinya ditunggu karya-karya berikutnya ya. Makin sukses. Amin. Thank you. Iya. Oke, kalau gitu aku sekalian pamit ya, Elis. Thank Gimana? you. Kita ketemu lagi ya. Ya. Sobat Iwa, kedai-kedai kopi atau kafe-kafe yang mulai bermunculan dengan sangat kreatif kini sudah ada di sekitar kita kan. Artinya dunia usaha sudah mulai bangkit lagi. Nah, dengan kondisi yang menyesuaikan pada gaya hidup new normal yang dengan tetap menjaga protokol kesehatan pastinya, kafe-kafe ini diperkirakan akan bertahan lama karena ada 3 hal. Yaitu yang pertama pastinya desainnya kreatif, inovatif sesuai dengan target market, misalnya ada outdoornya, kemudian instagramable. Terus kemudian kedua, suasananya pasti nyaman dan berbeda dari kafe-kafe yang sudah ada biasanya. Kemudian kopi dan snacknya juga pasti enak serta harganya affordable. Nah, Sobat Iwa, saya Alis Kalista. Kita jumpa lagi di konten-konten menarik dan bermanfaat lainnya di Iwa TV YouTube channel. Jangan lupa di like, subscribe, share, dan klik lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Iwa TV The Pilot, simply inspiring.